ngebahas masalah pergoip-goipan lagi dan agak lebih dalemin lagi masalah ngorek ke Mas Pandu dari masalah masalah ODGJ. Dari ngomongin masalah ODGJ sampai yang namanya perbedaan antara Lampor dan Banaspati. Saatnya Bumper In. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sangat di klise. Hehehe. Gue ngerti lah sih, kui pembukaan dari sebuah apa itu namanya? Anime. Bukan pembukaan bukan dong. sih, jadi salah satu karakternya si Bokuto di Haikyuu. Oh, saya nggak penggemar. Aku juga belum nonton sih. Saya lebih ke Ya, aku sope ya. sate. Nggak tahu kan dia. Seven Deadly Sin dia nggak tahu. Oh iya, sate. Si Meliodas. Hah? Meliodas. Meliodas yang mana? Bahkan nggak Yang tahu. pedangnya kecil. Karakter utamanya Seven Deadly Sin. Nggak tahu. Yang rambutnya Masya kuning, Allah. kecil. Nggak tahu. Si itu di remake lagi. Malah ngomongin remake. Apa? Sing setan-setanan kayak Nube. Butuh Nube. Reka. Bukan. Reka setan. Iya, Hakusho. Siapa ya? Pokoknya yang di kuburan dia itunya. Bahkan banyak di kuburan. Inuyasha. Bukan. Pokoknya di remake lagi 2021 keluar. Tapi ini Ya udah di-keep dulu aja kalau belum tahu infonya ya. Iya. Wes cepet iki bahas sih. Oh iya. Perkenalan sih. dulu. Perkenalkan kita dari tadi di sini. Enggak sih, maksudnya ini saya Abbas dari Dombas yang sekarang Mas Danang nggak ikut karena Mas Danang ada di belakang kamera. Iya. Mas Danang hanya suaranya saja. Saya ikut tapi kursinya kosong. Kang Denny tuh, mau kursi kemana? kosong. Mau ditutup pintunya. Siap, Kang. posesif banget. Terus ini ada Mas Pandu. Mas Pandu Mapalaga. Yang di episode kemarin Yang juga. di episode yang kemarinnya juga itu sempat dikulik sama Mas Danang. Tapi saya belum puas gitu. Masih ada sisi yang harusnya saya kulik lagi gitu. Mas Danang kemarin ngulik sampai ke Chelsea itu. Ini mengulik bener-bener dalam sekali. Tapi bagian yang paling menyenangkan adalah persetan-setanan bersama Mas Pandu. Persetan. Bukan setan sih sebutannya. Sebutannya apa Mas Pandu? Goib. Goib. Bentar, cek info. Oke, Mas Pandu. Yuk. Aman. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari mungkin kalau kemarin kan udah dikorek dikit tuh gimana Mas Pandu awalnya tuh gimana bisa punya dapat Gini. Oh, gini. Bajingan. Kayaknya kalau bertiga seru sih. Gini baru. Kalau misalnya Mas Pandu dulu kan udah dibahas kemarin dapat ini dari mana? Dapat gift. Hitungannya gift atau Sabun dong kalau. Gift atau kurs ini? nah, Kalau menurut sampean. tadi masuk ini dia lagi mau ngejok gift sabun. Sabun gift. Bukan GIFT tapi gift. Yang kayak perahu kan itu Iya. yang kayak perahu, sabunnya kayak perahu kan. Jadi itu pertanyaan yang dari Mas Danang juga titipin tadi. Gift ini adalah gift atau curse menurut Mas Pandu? Gift sih. Gift. Karena bisa membantu orang lain. Oke. Itu berarti gift. Jadi Ini yang sudah Mas Pandu tolong tuh siapa aja maksudnya? Ya adalah. Tapi maksudnya ini juga adalah sebuah keturunan kah? Bisa dibilang iya. Dari Gimana ya kalau ngejelasin, kalau ibu itu kan dari Keraton Jogja. Makanya punya apa namanya? Ya kalau bukannya ini ya, masih Keraton Jogja yang resmi. Tidak ada suratnya gitu loh, enggak yang ngaku-ngaku. Berarti maksudnya up di dalam. Bukan. Tapi maksudnya berarti darah biru. Kalau di surat kekancingan itu tuh urutannya apa itu? Kekancingan. Apa itu? Surat kekancingan tuh kalau resmi masih orang keraton, silsilah di sini keluarga silsilah atau utama apa? gitu. Keluarga. Oh, masih keluarga. Ya, itu pasti ada Surat kekancingan. Ada silsilahnya. Oh, kayak jadi biar pohon. jelas. Enggak pohon sih, kotak-kotak gitu, cuman keturunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Itu tuh biar jelas. Ini dari siapa? Gitu. Jadi enggak yang asal ngeklaim gitu loh. Kan kebanyakan wah ya gua orang keraton, tapi mana? Itu.
Ya kalau iya diurus lah, jangan gitu doang kan. Segi historisnya yang dicari. dilestarikan kan, nggak semua gitu. Karena pas ngurus itu si abdi dalamnya juga ngomong, Mas ada kok yang nikah sama bule, anaknya bule tapi diurus. Jadi anaknya bule tapi punya titel Raden. Berarti sebenarnya Mas Pandu ini ada titel Radennya juga. Ada. Namanya Raden Roro. Bukan. Enggak dong, Roro kan cewek. cewek. Berarti Raden doang. Hmm. Raden Pandu Raden Mama Mas, lagi. Raden Mas. RM itu turun sampai ke Keturunan 6 berapa itu? apa 7 lupa gue. Oh. Mas Pandu anaknya Mas Pandu masih RM. R dong. R. Itu. Enggak, kalau yang dari atas, dari awal Oh. itu turun Hmm. gini kan masih keturunan Mantap ini. Ngarson dalam kedua. Paham nggak Ngarson dalam kedua tuh? Ngarso Dalam tuh. Sri Sultan kedua. Oh, Sri Sultan kedua. Terus nanti ini nih dari istrinya, turun lagi tuh, nah sampai ke 7 7 atau 6 ya, lupa, 7 deh kayaknya gitu. Nah maksimal RM tuh ada batasnya, jadi nggak ke 5 atau 4 ya, lupa. Itu batas maksimal memakai titel RM. Dan Mas Pandu kebagian? Enggak, Udah nggak kebagian? enggak. Karena dari Udah turunannya Udah udah dari- banyak. Kecuali kalau yang keraton let's say HB ke 8, 9, 10 ini masih turunannya dapat. nggak jauh kan. Mm-mm. Turunannya masih aman. Masih banyak RM-nya. Jadi itu. Jadi Mas Pandu itu adalah sebuah keturunan karena dari ibu tadi ya? Ya, kalau yang Bapak Dari dari, gift itu- Solo. Oh, oke. bingung ya. Keraton juga? Mangkunegaran. Enggak, men. Mangkunegaran dan berarti 2 kesultanan ya? Ya bisa dibilang gitu. Dari Solo dan dari Jogja. Jogja. Walaupun itu adalah satu sebenarnya dulunya ya kan? Iya, Iya tapi kan Sultan HB1 misah kan. Giyanti. Ngomongin sejarah nih. Asik, ini seru ini. Iya. Bisa masuk kan? Emang iya, enggak Iya. apa-apa, masukin. Giyanti kan misah jadinya. Giyanti itu sebuah momen. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Iya. Itu ganggu, ntar dulu. Apa pemain kita kayak pesakitan gitu. Ganggu Gue banget dari infus. tadi deh. Tapi ketemu dulu, iki apa tuh jadi? Dapat Itu iya. Giyanti mecah. Sebenarnya kan dividi et imperanya Belanda. Belanda. Makanya kenapa orang Indonesia itu apa ya namanya, kalau bersatu sih keren. Nah makanya dipecah-pecah jadi kayak gini negara. Coba Oh. kalian bersatu. Jadi Indonesia. Dulunya satu. Terus karena dari Belanda taktiknya gitu jadi dipecah-pecah untuk melemahkan ya. Iya, Indonesia itu kan gampang dipecah. Iya sih, gampang dipecah. Jadi Indo sama Nesia gitu ya. Enggak gitu. Itu Enggak pecah-pecah pakai cap kaki 3. Disebutin sekarang, besok masang ya. Cap kaki 3. pecah-pecah tuh biasanya ditembok pakai aqua proof atau no drop. Itu bocor. Kan pecah. Cat mau wilek nutup itu cepet. Tapi kan enggak. Dulas yang bagus. Tapi tetap. Dulas, Iki apa tuh iki? Dulas Pentalite yang bagus. Pentalat yoi. Tapi yang murah kan cat yang Kiluk kilo. yang tepungnya banyak. Carilah di Bukan wawawawawa. Yang badak. Itu yang asli. Ada gambar badaknya. Ini masih ngomongin Oh, masalah iya, iya. badak atau masih Ganti tadi masih ganti. Terakhir ganti udah terpecah tuh. Berarti Iya. dari Dia- bapak itu dari Solo Mas Pandu dan dari ibu tuh dari Jogja. Nah, gift-nya ini turunnya dari mana? Ternyata dua-duanya ada yang jagain tuh, ternyata dua-duanya ada yang ikut. Sebentar. Saya potong ya, maaf ya Mas Pandu. Di setiap manusia katanya ada yang jagain. Ada. Itu benar. Iya, makanya kalau orang Jawa itu kan kakang kawah adi ari-ari. Kalian kan ini kalau orang Jawa ya, gue masih memegang itu. Saya juga Jawa, cuman KW. Iya kan. Kamu juga jangan ketawa-tawa, kamu juga KW kamu. Iya, dia orang Kalimantan. Saya kan Iya. Timur Tengah. Iya, Kalimantan Jawa. Timur sama Jawa Tengah. Iya, tetap aja kamu KW. Itu kan kalau kakang kawah dari adi ari-ari kan kayak Anda lahir segampang gini deh. Anda lahir sama ari-ari. Ari-ari itu sebenarnya melambangkan bentuk Saudara, Anda yang bukan? lain, saudara yang lain, tapi yang secara tidak terlihat. Korin. Nah ini menurut saya ya, akan saya jelasin dulu. Korin itu jagain tapi bukan yang jagain itu. Jadi korin itu
bisa disebut saudara, tapi bisa disebut enggak. Jadi ketika orang meninggal nih kasusnya ya, orang meninggal terus dulu pernah ada kasus meninggal terus di batu nisannya, di nisannya itu ada bentuk manusia ini nih. Terus makanya orang desanya langsung, wah itu arwahnya nggak tenang. Sebenarnya enggak, itu tuh korinnya. Nah korinnya ini kan udah nggak punya tempat nih, kan udah meninggal kan. Nah korinnya itu akan nongol di kuburannya, akan kena angin tuh selama semingguan lebih, kurang lebih segitu, akan hilang sendiri korinnya. Berarti kalau misalnya kita analogikan dengan film, dia tuh seperti Venom. Ada simbiot. Maksudnya kalau misalnya dia nggak ada Iya. inangnya, nggak ada hostnya, dia bakalan mati kan, maksudnya gitu, dan hilang sendiri. Iya kan nggak punya Nggak punya host. nggak punya source lagi, nggak punya tenaga Bener lagi loh, dong. malah loh. Kalau kita kan jantung ini dan semua ini kan tenaga, kita kan ngeluarin tenaga ya. Nah dia kan dari situ nih, Oh. ketika rumahnya udah nggak bisa ditempatin, jadi ya udah di situ aja. Berarti si Korin ini yang tadi Mas Pandu bilang ini adalah yang tadi ibunya Mas Pandu dan keluarga Mas Pandu itu penjaga atau Nggak, beda lagi. Oh, beda? Ini beda lagi. oh beda? Yang jaga itu goib, Oke. bisa macam-macam, Oke. bisa berbagai bentuk. Kalau korin itu Wujud tipe kita. kita. Nah itu bedanya. Oke, siap. Nah, lanjut. Berarti Mas Pandu Nah, itu dulu. Kalau korin itu Hmm. yang jagain, yang di apa ya biasanya, yang ditugasin jagain sama yang di atas bareng. Hmm. Bareng nih, kita lahir nih, nah ada yang jagain. Hmm. Nah, sedangkan yang jagain lainnya tuh enggak. Itu Itu- turunan. Entah turunan, entah dicari, bisa dicari. Bisa dicari, tapi dicari itu konsekuensinya jelek. Bisa efeknya macam-macam. Ada yang susah meninggal, ini itu. Nah, itu karena nyari. Jadi kayak gue butuh danang deh. Berarti nyari bodyguard gitu. Iya, Oke. Nang, lu ikut gue ya. Itu kan. Ikut, Bang. Tapi kan pasti ada konsekuensi dong. Iya, Ada, harus yang butuh dibayar. gaji aku gitu. Harus ada yang dibayar. Harus Iya. ada. Oke. Nah, makanya ada konsekuensinya kayak gitu. Efek sampingnya macam-macam. Bisa nanti sakit karena udah nggak kuat. Kan biasanya kalau nyarinya masih muda kan masih seger ya. Seger. Tapi ke belakangnya ketika efek umur bertambah, nggak kuat dong fisiknya. Nah, itu akan ngefek tuh. Kan energinya lebih gede dia nih. Seumpama ya. Sedangkan energi kita ya dipakai persentase deh. Pokoknya kita pas nyari masih 100%. Dia 50. Nah, kita kan persentasenya turun kan secara fisik tuh. Nah, akan di bawah dia nih. Nah, makanya itu yang sering terjadi. Sakit lah, terus yang aneh-aneh aja gitu. Tapi dia impact-nya kalau misalnya nyari itu ke dianya sendiri atau ke orang lain juga bisa? dia dong. Kok dianya? Karena nggak ada urusan sama yang lain. Oh. Nggak bisa Kecuali diwakilkan gitu ya? Kecuali pesugihan mungkin ya. Nah, kalau pesugihan Nah, itu pesugihan ini take and give dong sama aja. You take you give me, I take you. Maksudnya enggak, you You give me, I take- you take me gitu dong. you take what? Alah, pokoknya Sulit. Ya gini deh jelasin deh. Ya gini deh. Jelasin. Seneng nih ngobrol Perkara sama orang bahasa. IQ-nya tinggi. masalah take and give bisa panjang. Oke. Gimana? Gini, Saya sih paham maksudnya, paham itu maksudnya. Paham kan? Nah, take and ini give-nya tuh paham gitu. saya jelasin secara Cuman ngejelasin secara, jadi apa yang lu kasih, apa yang lu minta. Kalau dia ngasih kamu berarti dia bakalan ngambil kamu. Nah, itu dia maksudnya gitu. Maksudnya Kalau gitu. bahasa Inggrisnya kan tadi gitu, you give me, you take me. Apa sih? Ya pokoknya nggak usah dijelasin, Iya, iya. jelasin Lanjut, take and lanjut. sekarang gampangnya gini deh. Gue nyari pesugihan nih. Terus otomatis ini goib kan ngikut gua. Nah, oke, besok gantian dong. Kalau lu udah meninggal, lu ikut gua. ikut gua. Selama kayak gua ikut lu. Contoh. Oh, ada kontraknya gitu, Mas. Ada. Makanya wah ini ngomongin agama nih. Makanya kalau di salah satu surat tuh lupa, selesaikan urusanmu dengan makhlukku yang lain, tuh surat apa ada itu. Itu udah gitu, udah ada ketetapannya. Jadi kalau mau meninggal selesaikan dulu urusanmu dengan makhlukku yang lain. Ada itu Anda cari. Menarik. Gitu akan kita cari.
Berarti yang Mas Pandu itu adalah bukan mencari tapi dari keturunan. Iya. Dan sekarang ke Mas Pandu atau masih ada sama orang tua? Apanya? Oh, si yang ikut yang menjagain Mas Pandu. Ke saya dong. Di Mas Pandu. Enggak, emang Enggak begitu paling lahir ngikut langsung ke saya. Oh, Bukan Kalau diturunkan. Kalau adik bisa lihat, adikmu. bisa lihat. Bokap tuh bisa ngerasain. Nyokap nggak sama sekali. Kan yang ini balik lagi. Tingkat sensitivitas manusia itu beda-beda. Lo, Danang, gua akan beda nih. Ketika nanti, wah ada setan nih rasanya gitu. Akan Bukan beda goib, kok. goib. Oh iya goib. Setan. Ada Anda goib. gimana sih? Oh iya, sorry. Dia Ada- ngomong pada goib. Ada goib nih Pukul. di situ. Nah pasti yang merinding nggak semuanya akan merinding. Satu nih yang akan sinyalnya lebih kenceng. Nah kayak gitu. Mungkin satu merinding, satu uka-uka, mungkin satu. Waduh, dunia lain. Keramat. Keramat. Keramat disebutin dong, keramat dong. Keramat. Oh, iya. Sama Elmica ya. Terus di drop. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Pandu, yang ngejagain Mas Pandu wujudnya seperti apa? Aduh, Bisa Kalau lihat boleh nggak? Bisa tahu. lihat nggak? Kalau boleh tahu. Nggak, sampean tahu nggak tapi bentuknya? tahu. Tahu, ya udah. Pasti Boleh, dong. kalau boleh disebutin? Kalau enggak. boleh disebutin, Misalnya kan cuman sensitivitasnya nggak tinggi kan cuman Ah. bisa ngerasain mungkin Oke, karena Pandu oke. tadi oke benar sih. bisa ngelihat bisa. Kalau mau dijelasin boleh, monggo. Kalau nggak apa-apa, Nggak di-skip apa-apa. aja nih. Enggak mau disebut. Oh, nggak Oke, mau. siap. Oke, siap. Jadi Sudah ditanya dan nggak mau disebut. Siap. berarti dari silsilah keluarganya Mas Pandu ini adalah berarti dari bapak tadi cuma bisa ngerasain, ibu sama sekali nggak bisa. Mas Adik. Pandu bisa ngelihat, Mas Pandu bisa sensitivitasnya bisa ngelihat dan Ngobrol. ngobrol. Kalau adik bisa ngeliat aja, tapi bisa interaksi. Enggak. Akan beda-beda potensi. Kan potensi bakat tuh kan beda-beda ya. Oke. Dan oke lanjut. Gimana? Iya, Terus dan gimana? dan anaknya Mas Pandu Ya nggak bisa. Ya, Belum belum tahu, Belum tahu. belum. Ini aja juga metekolnya baru kuliah kan, sampai Belum, baru kesurupan. meleteknya. oh berarti Belum nonton nih pasti nih. udah makanya nggak Ini akan ada Nanti ditulis di kartnya di Akan atas. ada pertanyaan lagi. Apa itu? Udah tag belum? Hah? Udah tag belum? Anda nggak ngobrol berdua. Loh ini biar menjaga biar obrolan kita tuh beda circle. iya beda circle padahal mah nggak Anda bikin grup Padahal- sendiri-sendiri ya? Yang isinya ada sendiri, ada sendiri ya? Ya gimana orang dua doang? Ngapain? Sendiri-sendiri mah. Ngapain? Anda Ngapain bikin grup? mau bikin grup mau Nggak ikut bertiga komunikasi. bertiga Apa mau ikut nih? Mau ikut? Nggak. nanti jadi grup nggak jadi japri jadi grup nggak mau ikut yakin Enggak, Eh ini jangan kontennya jangan udah ganggu Ojo Sompral dong. iya, iya, iya. Ya Oh, ini iya. komoditasnya Ojo Sompral nih. iya ini gini. nggak boleh ditarik dia itu harus tetap di Ojo Sompral tapi kalau mau SJN di Dombas bisa Bisa. Makanya saya nanya ke dia, kalau ada tempat serem, ayo Ya. collab. Oh, nanti ditunggu Nanti. aja Karena kalau banyak ada. pertanyaan yang dia jawab sempral tuh itu settingan ya mas, itu gitu ya. Karena kok masa kesurupannya kayak gitu banget? Ikut aja syuting. ikut Oh. syuting dan kalau misalnya ada lokasi yang mau didatengin sama Mas Pandu boleh taruh di komentar tapi masih di Jakarta Bekasi Jabodetabek Bogor. Jabodetabek lah jangan yang sampai ke Kalimantan udah Enggak apa-apa, tapi akomodasi. Biayain, biayain gitu. Oh, iya, iya. Jadi umpamanya rumah Anda sering diganggu setan. Mas Pandu bisa buka jasa gitu Rumah Anda diganggu goib. Nah, kita datang ke situ. untuk syuting bukan mengusir Iya, untuk menyelesaikan itu. Oh, untuk Sekalian dijadiin konten. Oh. Iya. Oke. Berarti Mas Pandu ini meleteknya itu di saat kuliah. Ya. Momennya itu adalah Kesurupan masal ya? Ya, kesurupan masal. Dibahas lagi. Dibahas Kemarin lagi. dibahas nih. oke, momennya adalah kesurupan massal. Terus Mas Pandu emang sebelum-sebelumnya tidak merasakan. Merasakan? Dibahas lagi. Tuh, kalian bikin ya bener. Konten jarang ngobrol. Kayaknya kalian tuh ngobrol dari episode 1 ya. Oke, Nggak ada kita- chemistry itu. Kita skip itu karena itu ada di atas. Ya. Tontonan itu Sini, ada di sini, atas. kurang sini. Kok kesini dikit? Sini dikit, turun. Bayangin. Sini. Ya, Secapek ya, apa udah, jadi bintang tamu di sini? Harus Capek gua- jelasin lagi. Oke. Saya lihat buku catatan biar nggak kemana-mana. Nah, jangan kayak kemarin. Lupa. Tapi masuk semua itu di listnya. Ngomong bikin areng apa? Kalau bikin areng itu kemarin emang improvisasi ya. Bikin areng yang Enggak, itu tuh kemarin nggak ada plotnya gitu loh, lompat. Iya. Nggak linear. Itu aslinya udah ada itu, cuman ya cuma namanya ketinggalan. lupa. Tapi Iya. pas dicek emang benar semua. Masuk keluar semua, cuman keluar nggak ada nggak urutannya. Iya. Jadi
kita ngebahas masalah yang ada di, saya ingin nanya sih sebenarnya kasus-kasus yang kalau saya nanya di TV settingan atau tidak itu kayaknya kurang etis, tapi kalau misalnya di Twitter kan banyak tuh ada beberapa akun yang ngebuka kayak Treat horror gitu. bukan treat horror Oh, sih Mas bukan. Danang, jadi Itu kayak apa misalnya itu? dia kayak store foto doang nih setiap malam Jumat, store foto cuman ini apa ya, ini apa ya, ini ada apa ya, ini ada Lempar apa ya, gitu ini ada apa ya doang. gitu, Lempar doang. dilempar gitu doang Mas Pandu, terus tapi nanti dilihat fotonya, oh ini ada ini ada ini ada ini, dilingkerin gitu, dan saya sebagai orang yang Ya, awam. awam ingin bertanya apakah itu benar kayak gitu Mas Pandu, bisa kayak gitu, Bisa apa dulu nih? bisa untuk cuman store foto dan Ngelihat rasain foto dan energi- bisa langsung lihat makhluk energi gaibnya. makhluknya. Foto bisa. Oh bisa. Emang bisa ya? Auranya itu emang ketangkep Gini, atau gimana dia cara lihatnya? goib itu tidak mengenal ruang dan waktu. Kayak kita nih, gue akan ngomongin goib di Saidah, let's say. Ya, Menara Saidah ya. Menara Saidah yang tidak bisa ditembus itu ya. Nah, besok saya mau syuting di situ tuh, tapi Emang Emang boleh? udah dapat izin? syuting di sebelahnya dong. Saya mau Oh. lihat setannya aja. Oh, diajak ke situ. Yang ada di lift Apanya? setannya. Ada lah. Goib. Sorry. Ada lah. Aduh, ini lift. Lanjut. Tadi apa? Oh, ngomongin Foto, yang di... lihat foto, lihat foto. Ngomongin aja deh, nggak usah ngeliat foto deh. Ngomongin aja. Oh? Ngomongin itu mereka tahu. Kayak syuting saya yang di rumahnya Caca tuh episode Ojo Sombral yang 3 ya? Yang yang ya 3 kan? Yang di Kemayoran itu. istrinya Kan? kesurupan itu. Nanti ditaruh di card juga di atas. Itu hari apa ya, prepare 2 hari sebelumnya aja kita udah ngomongin doang ya, itu komunikasi langsung gitu, Oh, langsung. padahal nggak ada fotonya. Terus bentuk komunikasi goib Batin, ini ke Mas Pandu Batin. batin. Kalau dia nggak mau datang batin, tapi kadang ada yang datang, ada yang nggak. Bentuk real like a jeng gitu or masuk ke mimpi atau Jeng sih, ini nggak jeng juga sih, setiap ada yang mau datang pasti kerasa dulu. Ya itu kerasanya maksudnya gimana sih, kayak ada suara tiba-tiba kamu Enggak, jangan ngomongin gimana ya? aku apa gimana sih? Kayak orang gini deh, Anda tiduran, Mm-mm. ada orang mendekat ke Anda tuh pasti tahu kan. Iya. Nah, itu. Dan Ada yang dia bisa udah ngasih tahu dulu. Aku mau Ada datang yang- gitu. Nah, tapi ada juga yang surprise, jeng. jeng, tapi nggak takut sih, cuman kaget doang gitu. Itu tapi ya kan mereka kan suka jahil ya. Mereka tuh makhluk paling jahil, suka ganggu gitu. Makanya ketika ada yang diganggu itu takut, itu mereka seneng. Catatan itu ada juga di episode kemarin. Jadi kalau misalnya energi mereka itu Mas Danang nanya kan waktu itu. Iya. Kalau Akhirnya dia nyimak nang. emang nyimak, Oh iya. Cuman emang memorinya dia aja terbatas. Iya, RAM-nya doang yang terbatas. Memori mah gede. Ini karena RAM-nya. memori. Jadi PS2. jangan mereka kalau misalnya takut mereka tambah energinya makin besar. Enggak, tapi malah makin jahil. Iya. Iya kan? Kalau energi besar Seneng, itu lebih emang seneng. nggak, kalau balik lagi energi besar atau kecil itu emang dari settingannya. Ini umpamanya si goib ini emang udah preman nih. Dari sananya. Iya, makanya udah jelek datang dari preman, nggak mungkin jadi Kroco. kroco, nggak mungkin. Yang datang kroco nggak mungkin tiba-tiba jadi preman, enggak. Energi itu udah settingannya ya kayak Anda ya jualan keripik misalnya. Keripik yang kemarin. Ya. Terus tiba-tiba nggak mungkin Anda tiba-tiba jualan mobil Bisa dalam jadi. waktu sekejap. Nah, iya. Tapi itu ada levelingnya nggak sih kayak di game gitu, maksudnya dari kroco? Ada level. Kamu jangan ketawa kamu. Enggak, maksudnya pembahasanmu itu loh. Leveling, penciger gitu. Ada levelnya. Kalau ada leveling berarti ada level up-nya. Berarti ada kenaikan pangkat gitu Mas Pandu. Nah, ini balik lagi ke kemarin dibahas belum sih? Apa? Yang sajian itu. Belum. Nah. Cuman bisa manggil doang katanya. Nah, sebenarnya ini nih yang sering salah. yang Pemberian bisa? sesajen itu ya tidak, saya nggak bisa menyalahkan atau membenarkan ya, tapi memberi sajen itu adalah memberi makan ke goibnya, Tapi dimakan gak sih sama gue? Dimakan energinya ya katanya ya. saripatinya. Jadi kalau kita makan sajen itu katanya lebih hambar. Nggak ada rasanya, bukan apa. Iya, Kopi ini udah nih, habis itu diminum ya kayak air putih. air putih Cuman katanya. ada- Katanya ada. gitu. Aku Tapi diceritain emang temen bener gitu. kayak gitu. Rokok Iya, bener. juga nggak ada rasanya. Oke, Rokok. lanjut Mas Pandu. Dari mana? Oh, sajen Dikasih itu makan. ngasih makan. Nah, diibaratin bayi kan. Bayi
ini sebenarnya goibnya level bawah nih, tapi ketika setiap hari itu akan diberi saji, itu akan bayi kan ngerangkak, akan jalan, akan gede ya kayak gitu ibaratnya gitu. Berarti yang ngasih, kalau misalnya di game kan lo harus ngelawan yang next-nya. Berarti kalau ini emang energi dia buat leveling, bahasanya leveling ya. Itu berarti dari manusianya itu sendiri. Nggak bisa dari dia, maksudnya gue berlatih untuk menjadi Rocky Balboa. Nah, ini kalau diulik tuh kan dalam banget ya. Tenang. Goib itu udah zaman dulu banget. Bumi ada tuh, mereka ada. Oke. Kan mereka beda alam kan. Nah, Yes. goib-goib yang udah sepuh-sepuh ini dan mereka beranak pinak kan jatuhnya. Tapi mereka meninggal? Enggak dong. Oh enggak. Kan di perjanjian ada sampai kiamat. Sampai kiamat. Nah, baru kan perjanjiannya itu. Nah, tadi apa? Beranak pinak. Makanya kenapa lo udah bahas belum yang setan, kenapa ada setan pocong di Indonesia? Ada, Ya, itu udah. udah. Nah, Itu. itu segampang itu loh. Mereka tuh berevolusi juga. Ngambil bentuk ya. Makanya tidak ada setan pocong di Amerika. Iya. Karena emang itu adalah dari bayangan dari manusia itu sendiri. Gimana? Maksudnya, jadi kenapa tidak ada pocong di Amerika? Maksudnya kenapa pocongnya ada di Indonesia? Jadi itu adalah figur yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bukan dong. Jadi Oh, dia dia ngambil bentuk yang merepresentasikan. menakutkan. Iya. Ngambil bentuk yang menakutkan untuk orang sana. Oke. Jadi orang Indonesia kan dulu takut sama pocong. Nah, si Karena goib-goib melambangkan ini, kematian gitu ya. goib-goib ini kan, orang-orangnya takut terutama ini. Nah, ngambil itu. Berarti kemungkinan di zaman dulu prasejarah, orang-orang prasejarah takut mungkin Macam-macam. bisa jadi dinosaurus ya? Atau dari Udah, monster? Iya mungkin. Mungkin dong. Iya, bisa Bisa jadi. dong. Gue bisa dong. Bisa dong. Berarti kalau misalnya perandaiannya seperti itu. Terus kalau dinosaurus berarti hantunya bentuknya meteor gitu ya. Ya bisa jadi. Oh, Kan- meteor. Kan meteor kan yang bikin punah dinosaurus kan. Iya bener. Bisa jadi dong Mas Pandu. Bisa siap. Maaf. Jangan dibicarain ini. Jadi aslinya emang kan kemarin aku nanya ke Mas Pandu ini katanya aslinya tuh bentuk nggak ada bentuknya dia, cuma energi doang. Nah ngambil bentuk yang menakutkan itu karena untuk Karena mereka sebenarnya bentuknya kan abstrak ya. Makanya goib-goib zaman dulu tuh kan aneh-aneh ya. Ada angkrek, orang Jawa tuh angkrek tuh goib tapi tinggi tuh hampir ada 7 sampai 10 meter. Tapi apa ya? kurus kering itu mungkin sih yang gini. Iya, yang Aku nggak bisa bayangin deh, nggak masuk kamera. kaki panjang, tangan panjang gitu kan, jalan gitu. Dulu sih saya masih kecil ada lihat gitu Mas Pandu belum ngeliat itu? di sawah teman saya, maghrib lagi. Terus ada macam-macam Iseng amat. lampor, banaspati. Itu nanti akan kita cabut. Kita cabut. Kan macam-macam kita ya. kulik. Kalau orang Jawa tuh dulu ada wedon namanya. Wedon tuh Wedon nggak ada yang tahu. belum tahu aku. Wanita. Wedon terus jerangkong tuh Jerangkong tengkorak kan. Kalau misalnya kayak gundul meringis kayak gitu. gundul pringis Gundul meringis. gitu. Itu goib-goib lawas tuh. Itu berarti setan-setan sekarang tuh setan-setan yang baru ini baru kayak pocong, Kunti. kunti, Ya. setan lagi goib. Ge- Yang paling baru Genderuwo apa? Nah, yang paling baru itu susah sih. Gini, akan mengambil susah kalau ngomongin paling baru ya. Mereka akan ngambil bentuk lukisan deh, let's say. Lukisan, patung. Makanya kenapa nggak ada boleh di dalam agama Islam kan nggak boleh ada patung Nggak dan boleh ada lukisan, foto manusia kan? Hmm. Karena akan diambil bentuknya. Oke. Lebih ke situ loh. Oh. Diambil bentuk. Berarti kalau misalnya cewek-cewek yang suka Korea gitu masang foto anu nanti diambil bentuknya Korea gitu. Seringnya saya pernah baca tuh di media sosial ada yang punya ya Korea-Koreaan lah, suka K-pop gitu kan, nempel banyak idolanya gitu di kamar biasa lah, anak-anak labil gitu kan, nempel tindian terus tuh, tindian ketindian rep-repan kalau nggak tahu rep-repan terus Ketika nggak tahu terperpan lagi tanpa nggak tahu. rep-repan kalau orang Nggak bisa Jakarta gerak tuh kalau tidur Iya. melek tapi nggak bisa Iya. gerak. Nah, selama seminggu tuh akhirnya dia nanya ke pemuka agak apa Ustadz lah. Let's say Ustadz. Ustadz dikasih tahu oh bener ketika dilepas ya udah nggak lagi tapi setannya nggak ambil bentuk Korea gitu. tapi bisa jadi
Bisa jadi. Malah seneng dong ya berarti. Ya enggak Wah, juga dong. ini, tapi setan, tapi ganteng. Tapi Ya udah, ada nggak nggak sih, apa-apa. ada nggak sih yang bentuknya mendingan gitu Mas Pandu? Nggak ada yang mendingan. Nggak ada yang mendingan. Kalau orang Jawa tuh peri itu cewek cantik. Mm-mm. Beda sama kunti ya. Kunti itu kan pasti macam-macam nih, ada yang Hmm. jelek, ada yang Hmm. tua, ada yang... Kalau peri orang Jawa itu pasti cewek cantik. Yang suka goda nih kalau malam Yang mancing gitu ya ya. kayak yang hidung belang aja deh, pasti ganggu. Nah, peri ini walaupun ngasih visual ke manusia itu cantik, tapi Aslinya. aslinya enggak segitu, enggak gitu. Di semuanya enggak ada yang baik. Berarti nipu indera penglihatan kita gitu ya. Mm-mm. Manusia itu kan makhluk paling lemah Seksi. imannya. Oh, ya sih bisa naik turun sih. Keimanan tuh bisa Iya. up and down sih. Kalau saya nggak up and down Nggak. terus. Sampai basement, lanjut lagi ke bawah. Tembus ke bagian bumi lain. Oh iya, lanjut. Terus kita ngebahas masalah yang tadi di Twitter juga. Misalnya kayak kemarin tuh kan saya nge-share ke Mas Pandu kayak ini Mas Pandu ini apa Mas Pandu? Phoenix. Ini. Jadi ada ini Mas Danang, ada Tapi terbang. api terbang di pohon tapi pindah gitu. Kalau misalnya Enggak, kalau dia ngasih Sampean lihat? di kan di YouTube-nya Oh, di YouTube. di videonya Twitter, di Twitter. Enggak, tak kira si Abbas lihat langsung gitu. Enggak. Ternyata pekat juga, tak kira. Bisa juga nih. Enggak. Enggak. Terus apa? Konik terus apa tadi? Ini apa Mas Pandu? Phoenix gitu. Oh enggak, ini kalau analisa Mas Pandu ini adalah apa Mas? enggak ramenya itu kalau di dia nge-share di Facebook tuh. Hmm. Terus bahasanya Phoenix. Phoenix di Indonesia ngapain nyasar? Kan gitu pertanyaan saya. Sebenarnya rame di media sebelah tuh di Twitter itu banaspati atau lampor. Karena kan bolanya bentuknya tuh bulat terbang gitu. Lampor tuh apa sih? Lampor tuh bola api. Lampor. Tetap goib kan itu Mas? Goib. Itu goib lawas tuh banaspati, lampor. Nah, ini kan banyak apa ya? Omongannya beda-beda nih. Kalau di Gunung Kidul kan ada namanya Pulung Gantung kan. Desa yang ketika rumahnya kemasukan dari atas terbang, jadi masuk set, besoknya meninggal. Gitu. Nah, kalau diurut zaman dulu lagi, wah ini nih. Menurut saya pernah kan saya baca apa namanya? Babat Tanah Jawa tuh. Babat Tanah Jawa tuh sejarah babat. Babat itu kan sejarah kan. Buku sejarah dari awal sebelum Pulau Jawa ini jadi sampai Keraton Solo, sejarah tuh dirangkum tuh. Dari Nabi Isa sampai Solo, jadi itu dirangkum. Nah, itu ada salah satu tulisan yang lumayan seru karena zaman Belanda dulu pernah membayar paranormal untuk tenung, tahu tenung kan? Ya, santet. Santet apa namanya? Sultan yang di keraton zaman dulu. Nah, itu saking saktinya si santetnya ini, dia kan lewat sungai ini. Sungai itu zaman dulu Kering. sampai sekarang itu emang jalur-jalur yang disukain goib. Karena kan sepi, dingin, basah. Oh itu yang disukain? Ya emang kan katanya pembagiannya gitu kan ya. Ya, Manusia yang deket tanah, terus zaman Nabi Muhammad kan perjanjiannya gitu. makhluk gaib deket Yang, air. yang baik di rumah, yang jelek-jelek di air. Nah, pas saat itu langsung jadi pegebluk. Berarti ketika saking saktinya ya si Pagebluk itu bencana ya? ya bisa Bencana. bencana, bisa pandemi, gitu, bukan macam-macam. Nah, ini bentuknya bola api terbang. Gitu. Jadi kanan kirinya tuh yang kelewatan itu kalau nggak sakit ini pokoknya langsung banyak kan yang meninggal lah saking saktinya. Tapi sampai di rajanya mental. Kalah sakti. Ya balik lagi tetap yang punya hak itu kan yang di atas. Iya. Ketika tidak menyetujui, ya belum waktunya ya belum. Tapi ada juga yang bisa. Nah, tapi kata sampean katanya makhluk gaib itu cuma bisa ngusilin ini, tapi bisa bikin bencana. Tapi kan ada yang nyuruh. Oh, ada yang nyuruh ya? Betul. Nggak mungkin dia berinisiatif. Iya, tak kirain gitu enggak ya? Enggak. Pasti ada yang nyuruh. Nggak Oh, mungkin. kalau kayak yang bikin bencana, bikin sakit, bikin mati orang gitu tuh karena disuruh berarti. Nggak mungkin. Tapi maksudnya apakah makhluk gaib ini bisa menyelakakan orang lain? Misalnya kayak bikin kecelakaan gitu? Bisa. Kalau disuruh tadi. Enggak. Ini beda kasusnya. Contoh
kayak di tol mana? Iya, itu kan masih pro kontra. Jadi yang ngebuka jalan itu tidak izin, nggak beres lah pokoknya. Mereka punya hak dong. Karena belum diurus. Iya, maksudnya ya ibaratnya rumah anda disikat jadiin jalan, itu hak anda. Ya terserah saya di sini mau ngapain, mau nekling orang di sini, mau lempar batu, ya terserah saya, orang ini hak saya. Kecuali kalau udah diurusin dulu nih sampai tuntas, udah dipindah nih, udah nih deal semua, nggak akan ada masalah. Itu sering terjadi yang mencelakai ya. Tapi mereka tuh akan bisa tahu kok orang yang berangkat dengan doa dan tidak. Kuncinya itu. Jadi mungkin kita di sini adalah nggak boleh takut sama goib-goibkan seperti itu. Iya dong, ngapain takut? Takut sama yang di atas. Itu dia. Itu Mas Pandu bilang. Jadi ini bakalan, maksudnya saya pingin ngulik Mas Pandu nih sisi lain dari jangan kalau misalnya yang lain kan di tempat yang lain tuh ini lu harus takut kayak gini nih, bentukannya kayak gini nih coy, serem nih coy, gini. Tapi sebenarnya adalah mereka ini ada. Cuman kalau lu nggak ganggu, dia nggak ganggu atau gimana sih Mas Pandu? Rules-nya itu gimana biar susah sih kalau ya kayak mereka kan, makanya mereka tuh dunia lain. Sebenarnya mereka juga punya dunia yang seperti kita dan karakter masing-masing dong. Iya kan, orang kita aja karakternya masing-masing. Nah mereka tuh sebenarnya sama, tapi yang penting mereka itu sebenarnya nggak mau diusik sebenarnya. Yang jahil ada, tapi itu kan ya kayak kita oknum aja gitu kan. Tapi mereka sebenarnya besarannya nggak mau diusik, ngapain sih? Oke, kalau misalnya itu berarti adalah kita tidak usah musik mereka, jangan mengusik mereka gitu. Lah kan yang sekarang tanya, yang serakah manusia bukan? Manusia. Nah iya, mereka tuh dosa apa? Kalau saya gini loh, kalau saya ya, maksudnya secara personal yang tahu dunia mereka tuh ya kayak hutan deh, kebon deh, nggak usah jauh-jauh, kebon deh. Mereka udah di situ. Zaman dulu sebelum kakek buyut kita udah di situ tuh. Tiba-tiba gusur aja, nggak ada permisi, nggak ada apa. Ya sama dong sebenarnya. Kan harus hidup harmoni itu kan susah ya. Makanya sebelum apa-apa itu ya minta izin. Nggak cuman di dunia ini, nggak cuman manusia doang. Dan kalau misalnya misalnya di sebuah tikungan jalan gitu, kita harus telepon dulu, apakah itu perlu untuk biar nggak diusilin? Bukan itu biar nggak ketabrak dari yang itu mungkin ada dari sisi sainsnya. Tapi dari sisi butuh nggak gitu ya, butuh nggak sih seperti kayak gitu? Itu sebenarnya sopan dan enggaknya. Balik lagi ya, nggak mau ngelakson ya ngasih lampu aja, tak. Sebenarnya mereka tuh ya nggak tahu kan kalau mereka tuh maunya berdiri di jalan gitu. Nggak tahu. Ya nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya itu yang susahnya tuh ketika nggak tahu. Makanya ketika ada rumor yang harus klakson ya karena mereka biar tahu ketika kita mau lewat situ gitu. Menghargai sih, saling menghargai. Ya sama kayak kalau kita lewat ke depan orang tua, permisi Pak. Ya sama. Gitu mungkin ya. Tapi kalau yang meme yang orang nunjuk yang ada setan, kamu tuh kalau orang kencing di pohon kesambet giliran babat hutan didiemin aja. Itu gimana itu? Emang enggak didiemin sih sebenarnya. Enggak didiemin sebenarnya ya? Ada pasti karmanya gitu. Ada konsekuensinya. Enggak mungkin enggak. Nah, itu kan enggak tahu ya, maksudnya ketika membabat hutan itu ya bosnya mah tinggal nyuruh bayar kan. Tapi yang kena kan pasti orang lapangan ya. Gitu setan goibnya bisa tahu nggak kalau ini yang nyuruh ini nih, yang bayar nih? Tahu, tapi kan tapi yang menjalankan kan yang kena yang jalanin berarti iya, itu. Sekarang kan logikanya gini, menjalanin lu bisa nolak nggak? Masih ketika ada opsi bisa, kenapa enggak? Masuk. Iya kan, yang disalahin tetap yang ngejalanin. Berarti meme yang tadi nggak berlaku ya? Yang nyuruh dapat dosa, ya. Tapi yang mendapatkan efek langsung kan adalah yang di lapangan. Meme itu berlaku, tapi ya nggak berlaku sih. Maksudnya ada kan ternyata ada konsekuensinya. Nggak cuma dia diem aja cupu kamu gitu, enggak. Tapi emang ada konsekuensinya. Berarti ya semua ya hidup ini kan tanam tua ya. Ya pokoknya intinya apa yang lo lakukan itu bakalan
apa yang lu dapat. Tolong sih. diselipin jok-jok dong. Biar gak serius ya dia. Biar serius. Kayaknya menyeramkan sekali Saya nih. ngantuk soalnya. Nggak, saya Kalau ngantuk susah ngelucu ya sampean ya. Iya, ngantuk terus. Gini deh, dosa itu nggak ada yang tahu, tapi karma itu jelas. Kalau Jelas saya- lah. kalau Biasanya saya gitu. suka keluar di bulan puasa. Kurma. Pertanyaan yang ganjel nggak, biar besok nggak tanya lagi nih. Biar gak diundang lagi ya. Saya tuh capek kayak di Japri ini. Kayak aduh. Wah, Nggak ada yang lain nih. Gitu. Ini Japrianya tuh masalah. Nih valid nggak sih Mas Pandu? Ini valid nggak sih? Kayak Mas saya Pandu? tuh tim fakta atau hoax. Tim verifikasi fakta ya. Jadi terus ada yang ganjel itu yang tadi saya bilangin, nih beneran dia kena. Kan Mas Pandu juga concern kan masalah yang namanya mental illness kan. Mas Pandu ini salah satu orang yang, kita sih semuanya, nggak cuma Mas Pandu, harusnya Aware. lebih aware sama yang namanya mental illness. Itu bukan sebuah penyakit nggak sih, Mas Bukan Pandu? hal yang tabu. Bukan Iya. sebuah Ke psikiater belum tentu sakit, bukan gangguan gila, jiwa. gangguan jiwa. Oh iya, Jadi orang gila tuh nggak boleh sekarang. ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Catatan aja sih. Jadi balik lagi, kan ada Mas Pandu Penuh itu penuh ini ya sekarang ya. penuh dengan Informasi. info yang Infografisnya nanti ada nih di sini. lebih berfaedah lah. Lebih bermanfaat nih episode yang ini. Nggak Iya. kayak kemarin bingung. Jadi kan kalau misalnya ini Mas Pandu pasti tahu yang namanya skizofrenia. Skizofrenia. Vernia apa Frey. Iya. Frey. Tolong salahkan kalau saya benar. Jadi kan ada orang yang skizo, kita ngomongnya Ya, gitu aja. ya. Orang yang skizo di mana dia itu berhalusinasi. Dia harus dia salah Tukang bubur dong. Iya, padahal halusinasi gampang ya, tinggal pakai Blender. iya, halusinasi. Tukang bubur. Wow. Lanjut. Orang yang berhalusinasi itu masuknya orang dengan gangguan jiwa. Skizo kan? Iya, mental illness nih, bukan gangguan Mental jiwa. illness. Oke. Dia itu bisa dibilang saya Skizo itu kan tidak bisa membedakan yang nyata dan Ya, tidak. yang Benar, nyata yang- sama yang Jadi bingung nih, halusinasi. ini saya mimpi atau Kejadian Kejadian beneran. asli. gitu. Makanya ada yang membunuh, ada yang gitu karena tidak sadar tuh itu. yang kemarin ada tuh yang rame tuh yang dia ngebunuh ibunya tuh. Yang ada tuh yang Oh, yang cewek itu cewek ya? cantik Cakep itu. itu ya? Nah, itu katanya skizo. Oh gitu. Katanya. Filmnya Ryan Reynolds udah pernah nonton? Yang mana? Banyak. Yang Banyak dia orang. skizo, yang dia skizofrenia, yang dia nyimpen mayatnya di dalam kulkas kepalanya doang. Itu komedi tapi sadis. Belum nonton. Jadi dia skizo, jadi dia lebih memilih untuk, karena ada orang-orang yang lebih memilih untuk stay di keadaan skizonya itu karena dia merasa bahagia di situ dibanding dia minum obat dan dia tahu realitinya. Ini kebanyakan nonton TV sih. No, kayak gitu. Nah, yang mau saya tarik ke Mas Pandunya adalah ada waktu itu rame itu di Twitter di mana dia apa ya tadi sebutannya Mas Pandu? Dia dapat paranormal experience tapi dia dilempar-lempar. Maksudnya Dilempar-lempar maksudnya dia kayak Poltergeist itu bisa nggak sih goib kayak gitu? lempar. Heeh. Lempar barang iya, Melempar manusia? bisa. Kalau yang Tapi itu- levelnya tinggi gitu Iya, ya. itu tuh jarang banget, Bas. Gitu. Levelnya tuh harus nunggu raja penunggunya Lawang Sewu. Wah, ada rajanya, guys. Iya, ada. Oke. Dan dia dilanjut lagi, dia kayak dilempar-lempar gitu terus. Kayak jadi ada sebuah gendung di Surabaya, terus dia dilempar-lempar gitu. Terus saya baca komen-komennya nih. Ah, jangan-jangan teman lu tuh skizofrenia gitu. Kerennya. Skizofrenia. Skizo udah, Skizo. skizo biar gampang. Jangan-jangan teman-teman lu tuh skizo gitu. Jadi nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang enggak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih saya menuduh Mas Pandu skizo gitu? Karena tidak bisa membedakan atau emang ada boundariesnya, ada Batasan, pembatasnya. batasan. Heeh. Nah, ini kalau saya tuh orangnya kan ini ya, pragmatis. Sebenarnya nggak percaya. Pragmatis, Iya, pragmatis tuh berpikir logis. Logika. Heeh. ya Jadi lebih makanya logis lah. saya ketika ada goib apapun itu, ntar dulu nih, saya masih gitu. Saya akan ngecek dulu. Orangnya saya kan gitu ya, nggak langsung menerima informasi, telan mentah-mentah tuh. Pasti makanya kenapa ketika orang nanya ke saya, Mas, ini yang jaga saya siapa nih, bla bla bla. Nah, daripada saya ngomong panjang lebar
Lu nanti malah saya dikira saya rada agak gimana, agak gila gitu. Ya. Sorry, orang dengan gangguan jiwa. saya ya daripada gimana. Nah, makanya dengan minimalisasi lah, Yaudah nih ngobrol sama yang jaga deh. Nih saya masukin ngobrol-ngobrol deh. Gitu loh. Daripada yang saya akan ngomong nih panjang lebar, ya kan? Itu kan akan gini loh, ya nggak akan tahu kok Anda saya bohongin. Iya. Iya kan? Iya. Saya ngomong deh, yang jaga Anda kakek-kakek gini, pasti langsung percaya dong. Iya dong. Nah, saya nggak suka gitu Oh. sebenarnya. Karena itu satu sudut pandang, saya nggak suka. Makanya kenapa di channel Ojo Sompral tuh kayak Disediakan tempat untuk verifikasi. iya, ngobrol. Maksudnya ada yang itu kan kemarin ada yang tumbal pesugihan tuh. Awalnya kan masih ragu kan. Emang bener ya saya tumbal pesugihan? Ya udah deh. Saya panggil, nih ngobrol deh. Maksudnya apa? Gimana gitu. Biar saya nggak suka yang ngomong panjang lebar tapi menurut saya doang. Iya dong, harus Iya. beberapa perspektif yang lain. Untuk menuju perspektif itu. Iya. Oke. Berarti ada emang sulit juga untuk dibedakan mana yang skizo, mana yang Banyak kan gini, ini nggak usah ngomongin skizo deh. Orang indigo aja sekarang ngaku banyak. Ngaku banyak, saya indigo. Ini kuncinya nih. Kuncinya nih. Orang indigo nggak akan ngaku indigo. Dia tidak akan memproklamirkan gue indigo guys gitu. Gue bisa kayak gini guys gitu. Iya, itu salah itu. Kebalik. Salah gitu. itu miring. Sayapnya nggak gitu. Sayapnya miring. Nah. Ini Peringsilan. Aku harus nyeletuk gue tak tahan. Peringsilan bo harus ngono tak tahan. Jebol bocah. Peringsilan ki apa? Udah lanjut aja. Peringsilan. Bukan. Janji. Indigo itu nggak akan ngaku indigo karena gini loh. Ketika orang tahu punya kemampuan itu, ini nih yang saya tekankan ke manusia ini loh. Manusia yang kayak gimana, Mas? Gini, ketika ada yang bisa membaca masa depan atau yang jaga atau siapapun itu, orang namanya manusia ya, pasti akan satu penasaran dong. Ayolah ngasih tahu. Gitu. Udahlah, hidup ini nih kalau orang indigo tuh udahlah, udah jalanin aja. Buat apa sih tahu? Mau ngapain? Apa sih manfaatnya buat lu nanya-nanya gitu ya? Iya, ya udah. Curious mungkin kemana. Iya, tapi Penasaran kalau banget. orang kayaknya nggak curious doang Mas Danang, kalau kayak gini tuh orang yang nanya gitu loh maksudnya. Iya, yang nanya ini tuh orangnya mau apa sih? Makanya ketika ada yang orang nanya ke saya tuh mau ngapain? Pertanyaannya. Terus kalau udah tahu mau ngapain? Apa? Itu makanya tapi banyak kan yang sekarang tuh ngaku indigo tuh, "Oh iya saya bisa lihat setan gini." Mas, gak usah ngomong setan di mana-mana gitu. Mau ngapain? Terus mau apa gitu? Terus tuh setan mau diapain, bikin Mau paguyuban? jujur nggak jujur, pasti orang indigo itu akan jengah ketika ditanya urusan setan melulu. Kita Pasti. nanya 2 kali aja nih, habis itu udah nggak usah nanya lagi. Bukan maksudnya sebenarnya akan gitu kok. Maksudnya buat apa sih? Nah, sekarang kalau orang ngeklaim, "Oh ya bisa saya indigo nih, buat apa?" Ya biar kelihatan keren. Pasti dong. Nah, tapi kalau orang indigo beneran buat apa sih? Sumpah. Tanya deh orang indigo yang asli itu pasti gitu. Yang bisa lihat, bisa gitu tuh ya. Mau ngapain sih? Berarti Mas Pandu juga udah capek nih maksudnya kalau misalnya Sempat ngomong dulu ke aku. Terus sebenarnya nggak mau bantuin gini lagi. Energinya kan kalau nolongin gitu energimu kepake banyak kan ya? cakranya. Iya kan Bukan semuanya gitu sih. Hah? Iya kan gitu sih. Saya pernah syuting di Bekasi itu, ada hutan Belanda gitulah. Itu tuh ramenya kayak buset, pasar. Anunya, goibnya. Goibnya. Jadi kan hutan, bayangin aja visualnya udah hutan. Di tengah di antara Bekasi, di daerah mana rumahnya Sule itu? Ini mana tahu saya. Tambun. Daerah Tambun. Itu Gendut berarti dari orangnya. zaman waduh itu Iya. Tambun beneran. Itu hutan yang orang Belanda, jadi ahli botani itu nanam. Udah bayangin aja dari zaman Belanda kan.
Nah, si goibnya lu pernah nonton pasar yang di Thailand yang kalau kereta lewat buka nggak? Nah. Nah, kayak gitu tuh ketika jalan tuh saking ramainya tuh gitu tuh. Itu syuting tuh kan merinding itu kan pasti di malam Jumat biasanya. Malam Jumat pulang Jumat subuh, Jumat pagi lah. Itu Jumat pagi saya tidur bangun tuh Sabtu malam. Jadi dari Jumat pagi tidur, bangunnya Sabtu malam. Anda JR meninggal loh, gimana? Itu tenaga sampean buat Sabtu berarti dipakai buat malam Jumatnya itu. Ya, bisa gitu, bisa gitu. Ngecasnya gitu. Kan jagainnya lumayan banyak ya, dan ada yang kesurupan tuh. Oke. Lumayan. Berarti Anda ngecasnya tuh kayak gitu, Mas? Tidur? Kalau saya sih gitu. Tapi macam-macam sih, ada yang ngasih tahu. Coba ke curug bawa air terjun untuk membersihkan, ada yang gitu. Macam-macam sih, oke. Jadi intinya dari wawancara saya sama Mas Pandu ini adalah intinya satu, lu kalau misalnya nggak mau diganggu, ya sama aja sih sebenarnya. Lu kalau misalnya nggak mau diganggu, ya lu nggak usah ganggu gitu kan, gitu Mas Pandu ya. Dan intinya adalah lu nggak usah takut sama yang namanya goib-goiban kayak gitu, karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Intinya gitu, sama-sama makhluk sih Mas Pandu ya gitu ya. Yes. Sama-sama saling hidup di satu dunia yang sama, bukan dunia yang sama sih, berbagi dimensi. Jadi mungkin ada ya tadi yang bilang sama Mas Pandu, mungkin ada yang jahil, tapi kan ada yang baik juga kan gitu kan ya. Ada yang baik, banyak. Dan itu tadi juga sama Mas Pandu, itu adalah oknum kalau misalnya yang jahil-jahil. Jadi ya kalau misalnya lu lagi kena dijailin, berarti ya lu yang lagi jatah lu dapat jahil, lagi apes gitu misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah kalau misalnya lu pengen tahu, gue dong pengen jadi sensitif, lebih sensitif lagi kayak gini, ntar kayak teman saya loh bisa tiba keluar dari kontrakan bisa maung sendiri gitu. Siapa? Mas Malik. lari dari kosan. Kacau tuh orang tuh. Jadi sebenarnya Paling seneng tuh yang dia gini loh. Lah, ngapain aku meraktekin ya, nggak masuk kamera. Gini katanya gini. Keluar dari kampus ya kayak. itu konon katanya yang membuat lebih peka Mas Pandu. Mungkin dia penasaran. Nah itu apa sih maksudnya kalau misalnya lu punya 6 indera. 5 ya? Oh iya sorry, 5 indera. 5. Nah, 6 lu punya lebihan. Iya, Mas Pandu nih dapat 6. 5 indera, give. 5 ini, ya udah, lu bersyukur aja gitu. Lu enggak usah tahu yang lainnya gitu. Hidup itu tuh disyukuri. Nah, hidup itu disyukurin aja gitu. Jadi enggak usah, intinya adalah lu enggak usah. Tapi susah, manusia itu makhluk yang Serakah. terlalu kurang. Iya. Memiliki rasa serakah. Memiliki rasa serakah gitu, tapi ya kalau lu nggak usah deh, maksudnya nyari-nyari ke tempat-tempat yang kayak gitu buat apa juga gitu, buat keren-kerenan kan enggak ya gitu Mas Pandu ya. Mereka juga punya kehidupan nih gitu, maksudnya mereka punya keluarganya juga gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Jadi intinya adalah kita nggak usah takut sama hal-hal gaib seperti itu, karena kita di dunia yang berbeda gitu kan Mas Pandu. Udah Di dunia yang sama, cuman dimensinya beda. Ada porsinya masing-masing, ada dimensinya yang berbeda gitu. Jadi saling menghormati aja. Saling menghormati aja gitu. Dan karena hidup kita nggak cuman kita aja gitu. Maksudnya ada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lain yang ada di dunia ini gitu. Jadi lu nggak usah nyari, nggak usah arogan gitu. Lu nggak usah kayak gua yang memiliki dunia ini dan lu semuanya tuh gitu cuman ada di pinggiran-pinggiran doang gitu, enggak gitu. Jadi ya intinya lu nggak usah takut, lu nggak usah apa pesan-pesan dari Mas Pandu untuk penutup ini? Nggak ada Mas, ngantuk Mas. Oh ngantuk. Mas Pandu kehabisan energinya kita wawancara di sini karena ada makhluk di sana. Fuck. Harusnya dibalik sih, ini seru banget sih. Dibalik sih. Endingnya ya dibalik ya. Coba dibalik dulu. Depan. Mundur. Balik lagi. Ini tuh slash campuran sama Mimi Peri. Perinya Peter Pan. Apa? Tinkerbell. Oh, Tinkerbell ya. Tinkerbell tapi bentuk unslash. Tadi berarti pesan-pesannya adalah kalau kemana-mana doa dulu. Itu dia. Karena tadi Pandu bilang kalau misalnya kemana-mana dan harus doa dulu, karena emang kita tetap harus minta sama keselamatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi Tuhannya masing-masing lah, kepercayaannya masing-masing. Iya, dengan kepercayaan masing-masing gitu. Dan kata Mas Pandu juga tadi, mereka tahu kok kalau misalnya mana yang berdoa dan enggak gitu. Berarti itu ya caranya biar nggak diusilin. Jangan ngusilin. Gimana, kita kan nggak usah ngusilin mereka. Ganggu. Terus berdoa udah kayak nyaman deh berarti. Ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Ya balik lagi kalau misalnya lu
kena usil berarti ya emang Jatah. jatah gitu, atau kamu naruh genset sembarangan jadi diusilin gitu. Mungkin. Wah, geser. Panjang lagi nih cerita ntar nih. Jangan, Jangan, oke. Terus abis itu ya udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Saya Abbas dan ada di belakang kamera sana ada Saya Damnam. Danang dan Mas Pandu. Terima kasih. Pandu Mapalaga mungkin akan kita undang lagi untuk membahas masalah Atau orang mungkin dengan- siapa tahu nanti kita yang diundang ke Ojo Sombra. ya mungkin Iya, Mas Abbas Nyariin nyari lokasi tempat. katanya. nanti mungkin akan saya main ke Ojo Sompral atau kita undang lagi Mas Pandu sini. Anak mulu. Ada yang lain apa? Gak ada. Gak ada yang mau jadi volunteer. Tapi Mas Ngambil. Pandu ini banyak yang dikulik nih, misalnya masalah COVID, masalah ODGJ, dan beberapa interest dari Mas Pandu yang menurut saya dia expert di bidangnya. Apa nih? Selain expert di bidang pergoyip-goyipan, Mas Pandu aware kepada hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.